Dwi Lestari Pramesti Aryotejo, or fondly known as Mesti Aryotejo, is a pediatrician and entrepreneur. A graduate of the Faculty of Medicine at the University of Indonesia and the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Dwi Lestari Pramesti. She was previously recognized as a musician and model. Having been included in the Forbes 30 Under 30 list, she earned this accolade due to her commitment to health issues, as evidenced by the founding of WeCare.id. Now, at 34 years old, this woman is busy building her startup business called Tentang Anak, or About Children. This is the diary of Mesti Aryotejo. Aku sebenarnya nggak suka jadi center of attention yang orang nengok gitu aku pakai apa gitu loh. Dari kecil aku berusaha sebaik mungkin dan berusaha lurus-lurus aja gitu loh, kayak nggak mau neko-neko karena aku merasa hidup aja tuh udah ribet menurutku. Young, beautiful, successful, and caring towards others. This is what describes the figure of Mesti Aryotejo. At 34 years old, she is a pediatrician who has also achieved success as an entrepreneur. Aku tuh orang lihatnya sabar banget, padahal kalau orang terdekat aku kayak suami itu tahu banget aku orangnya nggak sabaran banget dan sangat berusaha keras untuk dapat yang aku mau gitu. Dan kadang aku masih perlu belajar yang namanya regulasi emosi. Bunda belum izin sama adiknya tadi, iya. Bunda Aga, hai sayang. Hai. Dia belum bilang ya mau naik ya. Jalan dari Bunda. Iya, mau apa sayang? Mau apa? Mau main? Mau main di kamar Bunda. Ya udah, yuk. Her profession as a doctor wasn't actually her childhood dream. Mesti initially developed an interest in playing musical instruments at the age of 4. She also explored the world of modeling early in her career. Her passion for music and modeling is what initially made her known as a public figure. Aku bisa jadi brand ambassador, bisa modeling, itu awalnya gara-gara mamaku itu memaksa aku ikut ke fashion show. Waktu itu fashion show-nya Om Bian. Di sana tuh aku tiba-tiba ketemu Om Bian juga, tiba-tiba Om Bian nawarin aku jadi modelnya beliau gitu. Wow, gila. Itu kan kayak udah impian model Indonesia tuh pasti impiannya jadi modelnya Bian gitu. Aku nggak nyangka banget. Born into a prominent family with both parents having big names, the socialite image is often attached to her. Especially because of her mother, Arti Laksmigati Aryotejo, who has known as a socialite. Awal mulai dari situ, Bian ada kerja sama waktu itu brand Citra. Waktu itu akhirnya aku jadi model iklannya, dari Citra akhirnya ke Sunsilk. Jadi awalnya ya karena sosialita itu, dan aku nggak memungkiri dan aku bersyukur sih. Maksudnya mamaku dibilang sosialita ya,
aku mengakui juga memang gaya mamaku tuh begitu ya. Ya udah. Tapi ya aku dari situ aku belajar, aku tuh individu yang berbeda, aku tuh sukanya apa, aku suka hal simple, bisa dilihat gaya aku simple banget gitu. Dan ya nggak apa-apa, semua kan punya kesukaan masing-masing, mamaku suka gaya kayak gitu ya keren banget, aku suka gini ya ini aku gitu. Yes, as the second of 3 siblings, she is more comfortable presenting herself as she is, far from the impression of a socialite. Aku nggak pernah beli branded things. Jadi ini tas dia, ini hadiah mama papaku waktu itu lagi keluar negeri gitu. Ini ya itu kan aku tuh sama abangan juga nggak apik gitu, kayak selebor. Itu mungkin yang orang juga nggak tahu ya. Tapi mungkin kelihatan lah ya gaya-gaya aku kayak gitu. Terus kalau ngeliat aku pakai barang, ada yang misalnya kayak, oh mesti tasnya Hermes gitu ya. Itu tuh turunan mamaku, tas Hermes itu tuh bisa dilihat dari yang produksi tahun 90-an gitu, yang masih bukan masih sih, mungkin dulu harganya masih 10-20 kali lipat lebih murah dibanding harganya sekarang. Waktu itu ada juga sih, pernah temanku nanyain, Mas ngapain sih lo pakai tas branded kayak gitu? Ya aku bilang ya adanya dituruninnya ini, kenapa gue harus beli tas baru lagi, dan ya udah tasnya juga bagus, dan gue nggak peduli orang ngomong apa juga sih gitu. For her, buying luxurious items was not an achievement or a form of self-actualization. Daripada untuk beli barang, biasanya uangku lebih aku kontribusikan untuk kebutuhan sehari-hari. Kebetulan suamiku dan aku kan juga lagi bangun rumah, jadi kita harus menabung. Terus sekolah anak, guys, nggak murah guys. This mother of 2 sees more value and long-term benefits in spending money on luxury items. Aku beli ini, yang ini umurnya sekarang udah berapa tahun ya? Berarti aku udah 10 tahun bajunya. Dan aku masih sering pakai sampai sekarang. Jadi maksudku kadang kita ya kalau beli barang mewah, tujuannya mau untuk jangka panjang, jadi kita lebih nge-value. Ini nggak pernah belanja. Aku jarang banget belanja. Paling beli, kemarin tuh beli kaos. Aku belinya kaos 60.000. Tapi kaosnya bagus banget, mau lihat nggak? Nih, jadi kalau mau dilihat kayak sehari-hariku, aku pakai kaos gitu biru, hijau. Ini kalau ini jangan dilihat, ini untuk baju-baju yang aku baru pakai sekali, jangan dicuci dulu. Terus lihat dong bajuku ya gini aja gitu, kayak nggak ada motif, kayak polos simple banget yang nggak gampang lecek gitu. Yang penting buat aku nggak lecek gitu, karena bisa melecekkan moodku. As a working mother, Mesty prefers clothing that doesn't restrict her movement but still looks neat. Ini dia kaos andalan. Aku suka banget kerja pakai kaos kayak pakai jeans. Sebenarnya kan kalau kayak Steve Jobs, terus si Mark Zuckerberg, mereka selalu pakai baju yang sama simply karena setiap hari mereka harus buat banyak keputusan, dan aku merasa aku juga kayak gitu. Jadi aku sering pakai baju yang sama. Terus ya biar nggak cognitive overload sih. Despite her success, this woman who enjoys culinary experience is wiser in spending money. The empathy within her stirs every time she thinks about the many people out there facing difficulties in life. Kayak misalnya suamiku pingin banget punya mobil Porsche atau Ferrari, aku kadang ngomong kayak, kamu nggak lihat anak-anak di jalanan masih kelaparan, terus kamu naik mobil Ferrari. Born in Jakarta, this woman utilized the privilege from both her parents to be beneficial to many people. Jadi banyak pasien yang merasa, ya sudahlah dok, kami serahkan saja kepada Tuhan gitu. Dan akhirnya mereka meninggal.
Oke, halo. Kita lagi di kantor tentang anak. Kebetulan hari ini kita ada town hall. Jadi semua tim akan kumpul untuk meeting bulanan. Hai guys, say halo. Lanjut masuk ke kantor. Di sini sebenarnya co-working space. Bukan kita mewah banget, sebenarnya kami cuma punya satu ruang. Nah, aku sama suami memegang bagian yang sangat berbeda. Ibaratnya aku yang membuat produknya dan menyuarakannya, jadi product development, marketing, sales itu aku yang pegang gitu. Kalau Gary menyiapkan organisasi yang lebih matang kayak tim HR-nya, kemudian finance, legal, jadi memastikan secara perusahaan kami tuh sehat, sustainable, rapi, itu Gary. Armed with personal experience and her concern for children's health, in 2020, Mesty, along with her husband Gary, created a digital platform called Tentang Anak or About Children. Waktu aku balik sekolah spesialis, anak pertamaku baru 6 bulan kan aku tinggal balik ke rumah sakit. Terus dia speech delay, sempat mau gagal tumbuh. Aku pikir, masa anak calon dokter anak mau gagal tumbuh gitu. Ternyata nggak cuma anak aku aja kayak gitu, dan banyak banget. Kebetulan di masa pandemi, aku hamil 8 bulan waktu itu, jadi aku cuti, nggak ke rumah sakit sama sekali. Banyak di rumah gitu kan, lihat sosmed, ini berita kok makin ngalor ngidul gitu, berita parenting. Akhirnya aku membuat talk show waktu itu, talk show tentang anak di Instagram pribadi aku bersama para profesor, guru-guru yang kalau kita datang tuh ngantrinya bisa 3 bulan, 1 tahun untuk pasien ketemu beliau-beliau ini. Aku pikir ilmunya banyak banget, kenapa nggak masyarakat bisa akses secara gratis. What Mesty did at that time bore fruit. The enthusiasm of the community, especially parents thirsty for knowledge, was immense. Tentang Anak is expected to become a solution for parents in need of information on child development and parenting. Besides creating Tentang Anak, in her career journey as a healthcare practitioner, Mesty desires to contribute more. Experiencing and witnessing the health condition of children in remote areas moved Mesty to do something different that could make an impact. From that experience, Mesty then invited her friends to create a social platform called We Care in 2015. Nah, jadi pas aku jadi dokter umum, waktu itu masih dokter umum, aku kerja di Flores, di rumah sakit satu-satunya di 3 kabupaten, membawahi 80.000 penduduk. Dan di sana tuh terbatas banget akses kesehatannya, fasilitasnya. Jadi pasien banyak yang harus dirujuk ke kota besar kayak ke Bali, ke Jakarta. Tapi mereka nggak punya biaya karena nggak ditanggung sama Jamkesmas waktu itu namanya. Jadi banyak pasien yang merasa, ya sudahlah dok, kami serahkan saja kepada Tuhan gitu. Dan akhirnya mereka meninggal. Jadi akhirnya aku berusaha mencari tahu gimana ya bisa membantu pasien-pasien ini supaya mereka dapat kesehatan yang optimal. Dan Indonesia kan terkenal dengan negara yang saling dermawan. Jadi kita mengumpulkan dana dari orang-orang lain dan terbentuknya We Care.
WeCare is a platform specifically built to collect medical treatment funds for patients in remote areas. Patients in need of access to healthcare and national health insurance are assisted, and all expenses are covered. Until now, WeCare has collected billions of rupees in donations, and hundreds, if not thousands, of patients have been helped. However, running WeCare is not always easy for Mesty. She faced many challenges that motivate her to do even more. Dari WeCare sendiri aku belajar bahwa kadang agak sulit kalau kita mengharapkan donasi dari orang lain gitu atau sponsor, karena nggak ketebak ya, kadang ada, kadang nggak ada. Jadi kadang agak terbentur ketika mau mengerjakan sesuatu sebenarnya, ketika mau mengerjakan misi yang besar. Becoming a caring individual, Mesty draws inspiration from her mother. This woman who loves traveling sees happiness in being able to useful to others. Jadi sebenarnya dari kecil tuh mamaku kan memang mengajarkan kebermanfaatan, yang penting kita bermanfaat untuk orang lain gitu. Kayak kita sendiri sebagai manusia kan seringkali mencari bahagia tuh apa sih, we want to be happy, tapi kita dapat ini abis itu kok kayaknya kurang, abis ini tuh kurang gitu. Sampai in the end bahagia itu hanya satu siklus dari hidup gitu. Ujungnya kadang kita di atas, kadang kita di bawah, tetapi yang membuat kita terus berjalan adalah the meaning of life, the meaning of ourselves gitu. Bagaimana kita membuat hidup kita bermakna. Kalau kita hangat, kita tahu keistimewaan anak masing-masing, kita tahu interestnya, kita bisa dekat sama mereka, bisa berkomunikasi dengan baik, anak juga lebih happy, main semangat, makan semangat, belajar semangat. In the midst of her business, Mesty always makes time to accompany her two children. She doesn't want to miss any moment of their development. Aku berusaha menjadi orang tua yang responsif dan hangat dan mengenal anakku sih gitu. Karena pada akhirnya kalau kita hangat, kita tahu keistimewaan anak masing-masing, kita tahu interestnya, kita bisa dekat sama mereka, bisa berkomunikasi dengan baik, anak juga lebih happy, main semangat, makan semangat, belajar semangat. However, as a mother and wife, Mesty realized that she cannot do everything at once. She always communicates the roles in taking care of the children with Gary, her beloved husband. Perannya sama sih, bagi kayak misalnya kadang aku ada acara malam harus jadi pembicara apa gitu ya, dia yang tidurin anak-anak. Atau misalnya tadi kalau hari Rabu tuh jadwalnya aku olahraga gitu ya, strength training. Jadi Gary yang antar anak-anak ke sekolah, kayak gitu sih. Jadi kita nggak hitung-hitungan siapa yang harus apa, tapi kalau emang yang lagi luang nih, lebih luang, ya udah kamu turun duluan, jemput anak, antar anak, atau boboin anak gitu, atau mandiin anak. A support system figure is crucial for Mesty in taking care of her two children. For her, with the presence of support system, she can be more empowered and productive, without forgetting her role as a mother. Aku pernah ada di momen yang nggak ada yang bantu, aku nggak bisa kerja sama sekali sih gitu. Jadi ya kenapa, simply orang nanya kenapa Mesty bisa ngerjain banyak hal, ya simply karena ada support systemnya. Baik banget sih, baik banget sih. Galak. Walaupun ya kadang kalau saya buat salah gitu, Tegur. ditegur, dikasih tahu. For Mesty, family is always priority. Kalau aku tuh merasa prioritas utamaku keluargaku sih. Aku merasa kalau setiap keluarga bisa mengasuh anaknya dengan baik, anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik, perkembangannya optimal, aku rasa dunia akan damai nggak sih? Dengan value-value yang baik gitu. Jadi aku percaya kita harus mulai dari keluarga kita sendiri dulu.
With the desire to contribute and have a broader impact, Mesty has a big dream. She wants to break the socialite stigma that has been attached to her. Makanya di Tentang Anak ya aku masih punya goals bagaimana bisa mendampingi 80 juta anak di Indonesia ini tumbuh kembangnya optimal dengan aplikasi tentang anak, orang tua tahu harus main apa sama anak, ngasih makan apa ke anaknya gitu. Sama ya produk-produk yang berkualitas untuk anak mereka. Jadi itu sih goal terbesar aku. This woman, who was once listed in Forbes 30 Under 30, has learned life lessons from both her parents, making her a humble person as she is today. Papaku tuh pekerja keras banget ya, dan kaku orangnya. Makanya kalau dilihat sebenarnya aku emang orangnya juga kaku, dan untuk aku luwes tuh susah banget, butuh effort gitu. Tapi mamaku tuh luwes banget, sangat ramah ke semua orang dan sangat disayangi orang-orang lah gitu. Jadi aku berusaha belajar sebenarnya, walaupun dalamnya aku kaku, tapi aku juga harus punya skill bisa berkomunikasi sama orang gitu, membuat orang memahami apa yang aku maksud, dan ini penting banget untuk kerjaan gitu. Karena apalah gunanya skill tapi kita nggak bisa komunikasi gitu. Jadi mungkin itu yang bisa aku ambil. Aku berusaha mendapatkan, menyerap yang baik dari papaku tuh apa, yang baik dari mamaku apa. For her, the prominence of her parents and the fame of the family are blessings to be grateful for. Because we cannot choose where and to whom we are born. Ya, aku mengakui banget, aku sangat memiliki privilege ya dari aku lahir, difasilitasi dengan baik, sekolah yang baik gitu, mau main alat musik apa ada gitu. Jadi ya aku bersyukur untuk itu, dan ya bagaimana kembali lagi aku menggunakan privilege itu untuk sesuatu yang juga bisa bermanfaat untuk orang banyak sih. Jadi mamaku selalu bilang ke aku dari aku kecil tuh yang penting bermanfaat, berbagi itu yang mamaku tanemin. Makanya mungkin secara nggak langsung aku mikir aku bisa share apa lagi ya gitu yang bermanfaat. However, Mesty believes that all the privilege she has will be meaningless if she, as an individual, does not have principles, identity, and integrity. And she believes that life is not just about material things. Orang itu ada tahapannya ketika ia belum memiliki privilege. Yang dicari adalah securities, gimana bisa mencari makan gitu. Dan ya, again, tapi kita nggak bisa menjudge siapapun, karena menurutku setiap orang pasti punya tantangannya masing-masing yang nggak bisa dibandingin dengan antar individu yang lain gitu. Dan aku selalu percaya Tuhan itu adil. Siapa bilang orang di desa nggak lebih bahagia dari kita yang tinggal di gedongan?